Saya bermotivasi dari kawan karena sejak kecil saya sudah mengikuti kawan, mengikuti tarawih dan sempat mengikuti puasa-puasa. Proses saya masuk Islam itu berawal dari nama saya Jessica Romauli Lumbantoruan. Saya berusia 14 tahun. Saya berasal dari daerah Batam, Kepulauan Riau. Saya bersaudara 4 orang. Saya anak pertama dan anak yang kedua Nova Agresia Afrianti, yang ketiga Jenny, yang keempat Siska Indriani. Saya sudah 2 tahun memeluk agama Islam. Saya menemui pesantren An-Naba dari internet. Saya melihat tentang An-Naba yang merawat anak-anak mualaf dan saya tertarik untuk mendalami ilmu di An-Naba. Saya datang ke An-Naba bersama Bapak Mas Rijal dan pada tanggal 8 bulan Juli 2020. Saya di pondok pesantren An-Naba ini sudah memasuk 2 bulan. Saya bermotivasi dari kawan karena sejak kecil saya sudah mengikuti kawan, mengikuti tarawih dan sempat mengikuti puasa-puasa. Proses saya masuk Islam itu berawal dari saya sekolah di madrasah. Jadi saya itu mulai mempelajari agama Islam di situ, mengikuti kawan-kawan saya. Di saat mereka sedang belajar agama Islam, saya juga mengikuti mereka. Dan lama-kelamaan saya mulai tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Setelah saya kelas 8 atau 2 SMP, saya masukin Islam melalui Pak Mas Rijal yang merawat saya. Respon keluarga saya yang paling pertama orang tua saya ya. Orang tua saya sempat tidak menerima saya saat saya masuk Islam dan begitu juga keluarga saya. Makna dari agama Islam ini persaudaraannya kuat banget. Terus tuh kita dijaga, diatur oleh kebersihan, disiplin, karena kita harus mencintai diri sendiri dengan menjaga kebersihan. Yang saya tahu itu aja makna Islam. Perbedaannya itu yang pertama, ketika saya non-muslim, saya tidak pernah merawat diri saya, membiarkan diri saya. Setelah saya memasuki agama Islam, saya mulai menjaga kebersihan karena sudah diterapkan kebersihan sebagian dari iman. Jadi saya seperti sholat harus berwudu dulu, membersihkan diri dulu atau menyucikan diri. Kalau melalui teman-teman yang beragama non-muslim sudah pasti bertanya banyak-banyak ya dengan saya. Tapi yang agama muslim sangat senang dan menerima saya, dan saya diajari sedikit demi sedikit sama mereka. Nggak ada terlalu memikirkan, saya lebih fokus ke agama gitu daripada ke orang tua. Masalahnya sih orang tua bakal lunak sendiri. Ya, perasaan saya sih sedih banget karena pisah dari orang tua. Tapi demi memperdalamin agama saya, terus ilmu saya rela ninggalin orang tua saya demi mendalamin ilmu. Sebenarnya sih kalau dibilang kangen banget sama orang tua, pengen jumpa, pengen bicara. Pengen kumpul-kumpul kayak dulu lagi. Apalagi orang tua saat itu tidak menerima saya masuk Islam. Di hati saya tuh saya senang, ada juga sedihnya karena orang tua saya yang melahirkan saya tidak menerima saya, dan sempat berbicara tidak usah anggap mama saya itu mama saya lagi. Jadi mama saya tuh nggak nganggap saya tuh anaknya lagi.
Ya di hati makin sedih gitu. Orang tua yang merawat, terus yang melahirkan tidak menganggap Jessica sebagai anak. Tapi saya yakin walaupun saya jauh dari mereka, pasti mereka masih menyayangi saya walaupun saya tidak tahu. Ya, saya berharap orang tua saya mau menerima saya, terus senang hati dengan yang apa saya lakukan sekarang. Dan semoga orang tua saya itu terinspirasi dengan saya. Itu aja pesan saya. Pengen banget ketemu dengan orang tua, pengen berbicara, terus tuh pengen jumpa kayak dulu lagi, bisa bareng-bareng lagi. Kalau saya tidur sih saya selalu ingat mereka. Saya selalu sedih kalau mengingat mereka karena sekarang saya jauh dari mereka, saya sendiri, belajar mandiri. Motivasi-motivasi dari mereka pun saya jarang banget mendengarkannya. Itu membuat saya semakin sedih. Terus mengingat mereka dan saya berpikiran bagaimana kabar orang tua saya di sana, saya nggak tahu sekarang. Ayah dan ibu? Alhamdulillah. Kalau dengan mama, saya sering berkomunikasi. Kalau dengan ayah, jarang. Karena mama kalau berkomunikasi bagaimana? kalau mama berkomunikasi, alhamdulillah sekarang sudah mulai menerima saya masuk Islam. Terus, tapi kalau ayah saya kurang tahu karena sampai sekarang jarang berkomunikasi dengan ayah. Ruang belajar itu biar anak-anak lebih konsentrasi ya, dipakai AC, lebih fokus, sama seperti ruang kelas di bawah juga ber-AC. Itu karena juga tujuannya sama, buat lebih fokus belajar dan tidak, kita kan kalau kepanasan otomatis tidak nyaman dalam belajar. Jika ruang guest house itu kan kita makan di situ dan juga terasa nyaman. Jadi tamu-tamu juga di situ lebih nyaman, ada sofanya, ada AC-nya. Kalau ruang kamarnya luas, setelah itu kasur seperti bantal sudah disediakan, lemari sudah ada supaya kita bisa lebih mudah merapikan baju, setrika juga sudah ada. Di fasilitas di kamar itu lengkap dan nyaman. Kalau fasilitas belajar itu ada alat zoom biar mempermudah kita menangkap pelajaran. Terus tuh ada meja, kursi yang membuat kita nyaman dalam belajar. Dilengkapi AC. Ruang makannya fasilitasnya juga lengkap, ada sofa, terus itu ada meja makan, tempat anak-anak supaya lebih nyaman makannya. Setelah itu disediakan wastafel untuk membersihkan tangan sebelum makan. Setiap hari di Pondok Pesantren An-Naba makanannya itu yang bergizi dan bervitamin. Dan kami juga di sini dilarang untuk memakan mie setiap hari, itu tidak boleh. Karena mie itu kan kurang bergizi, jadi tidak dibolehin. Kepada Ustadz Samsul Arifin Nababan dan staf-stafnya sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah merawat saya dengan penuh kasih sayang, terus telah membiarkan saya mendidik ilmu dengan gratis dan melengkapi semua fasilitas saya. Semoga Ustadz Nababan dan staf-stafnya makin diberi rezeki, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam setiap aktivitas-aktivitas yang ingin dilakukan. Dan semoga Ustadz Arifin Nababan dan stafnya
kedepannya lebih sukses. Pesan saya untuk pesantren An-Naba, semoga kedepannya harus maju, terus tuh makin banyak menampung para mualaf. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya kepada pesantren Mualaf An-Naba Center Indonesia. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan usia yang panjang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.